Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azahwa dari jurusan Tadris Matematika kelas 3B dengan nomor NIM 2108105051. Di sini saya akan membuat alat peraga klinometer untuk memenuhi tugas akhir geometri. Klinometer sendiri adalah alat peraga yang dipergunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Dalam matematika, klinometer digunakan sebagai media pembelajaran dalam mengukur ketinggian benda-benda seperti tinggi tiang, tinggi pohon, dan juga tinggi bangunan. Langsung saja kita mulai pembuatannya dan simak baik-baik ya. Terima kasih. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 7 bahan. Nah, yang pertama itu ada akrilik seperti ini yang sudah dibentuk menjadi setengah lingkaran seperti ini ya teman-teman. Lalu sudah dilubangi di bagian tengahnya. Untuk bahan yang kedua di sini ada pipa atau paralon atau bisa juga pakai selang yang sudah dicat seperti ini ya biar lebih bagus dan lebih rapih aja gitu. Atau bisa menggunakan apapun yang diameternya sepanjang diameter akrilik. Selanjutnya ada spidol permanen untuk menggambar di akriliknya. Selanjutnya ada penggaris busur seperti ini. Bahan selanjutnya di sini ada pita atau boleh diganti dengan tali apapun. Untuk bahan selanjutnya ada penghapus, yang mana penghapus di sini berfungsi sebagai alat pemberat tali atau boleh diganti dengan benda apapun yang fungsinya juga sama. Selanjutnya ada solatip atau boleh pakai lakban atau diganti dengan apapun, fungsinya untuk merekatkan antara pipa dan juga akriliknya. Langkah pertama kita buka dulu lapisan pelindung akriliknya atau lapisan penutup akriliknya agar akriliknya lebih jelas dan lebih enak untuk digambar nanti menggunakan spidol seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, akriliknya itu berwarna bening. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita taruh dulu penggaris busurnya di tengah-tengah seperti ini, lalu kita gambarkan garis-garis busurnya menggunakan spidol permanen. Nah, jika sudah digambar besaran garis sudutnya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Garis-garis yang digambar tadi adalah bentuk perbesaran dari sudut yang ada di busur. Jadi semuanya sudah sesuai ya teman-teman, mulai dari 0 sampai 180 derajat. Lalu selanjutnya pada lubang yang sudah dilubangi di akrilik tersebut, kita akan mengikatkan tali atau pita. Nah, kita ukur dulu nih pitanya sepanjang jari-jari setengah lingkarannya atau sepanjang jari-jari busurnya itu. Nah, kita ukur dulu ya. Sekiranya ujungnya itu bisa untuk mengaitkan pemberat dan juga bisa bergerak dari ujung derajat 0 sampai derajat ke 180. Nah, selanjutnya kita ambil penghapus atau benda yang berfungsi sebagai pemberatnya, lalu kita ikatkan dengan tali yang sudah kita gunting tadi. Nah, diikatnya itu boleh 2 kali atau 3 kali yang sekiranya pemberat ini tidak akan terlepas dari talinya. Lalu kalau udah kita gunting ujungnya biar lebih rapih. Lalu jika penghapus atau pemberatnya sudah diikat dengan tali, kita coba-coba lagi, kita ukur dari ujung ke ujung dan pastikan kalau pemberatnya itu tidak menempel dengan akriliknya atau dikasih jarak sedikit gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita gunting tali tersebut atau dilebihkan sedikit gitu untuk mengaitkan talinya atau untuk mengikatkan talinya ke dalam lubang yang sudah dibolongi tadi. Lalu kita sambil ukur-ukur lagi dan kita sesuaikan lagi, lalu diikat ke lubang yang sudah dilubangi di akriliknya sambil disesuaikan seperti ini. Nah, jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita gunting ujung talinya agar lebih rapi.
Nah, sekarang kita coba lagi dari ujung ke ujung apakah pemberatnya itu berfungsi. Dan ini sepertinya sudah berfungsi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menempelkan pipa, paralon atau selang sebagai alat pengukur mata kita dengan objek yang akan kita ukur nantinya dengan solatip. Direkatkan dengan solatip atau boleh dengan apapun. Nah, lalu kita langsung solatipin aja pipanya ke akrilik. Nah, jika pipanya sudah dipasang, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pastikan juga pipanya itu benar-benar menempel ke akriliknya ya teman-teman, menempel dengan kuat agar tidak mudah lepas. Langkah selanjutnya kita akan menempelkan penggaris busur di akriliknya seperti ini. Nah, penggaris busurnya itu disesuaikan lagi ya dengan garis-garis pada akrilik yang sudah tadi kita buat. Nah, jika sudah ditempel maka hasilnya akan seperti ini. Nah, penggaris busurnya ini sesuai ya, sudah sesuai ya teman-teman dengan garis-garis yang sudah digambar tadi. Nah, jika sudah semua maka hasilnya akan seperti ini. Udah jadi teman-teman. Yeay. Nah, untuk cara menggunakannya sendiri yaitu kita ambil dulu. Nah, di sini itu pipa, paralon atau selang itu berfungsi untuk sebagai teropong dari mata kita ke sebuah objek yang akan diukur. Nah, pipanya ini menghubungkan ke objek yang akan kita ukur. Lalu talinya ini sama pemberatnya itu berfungsi untuk mengukur derajat elevasinya. Nah, misalkan kita akan mengukur dari tempat yang rendah ke objek yang tinggi, maka bisa kita lihat nih sudut elevasinya itu dari garis yang tertera pada garis yang menunjukkan ke busurnya gitu. Nah, kalau misalkan objek yang mau kita ukur itu ada di depan mata kita, maka sudut elevasinya itu sebesar 90 derajat. Selanjutnya kalau misalkan kita melihat dari atas ke objek yang lebih rendah dari kita atau di bawah kita, maka kita lihat nih pemberatnya itu jatuh ke angka berapa. Itu untuk mengukur sudutnya, berarti sudutnya itu dari mata ke pemberatnya itu berapa gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya tata cara membuat klinometer. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.